Hai, selamat datang di kota Tangerang Selatan. Sebentar lagi kota ini akan memiliki kepala daerah baru karena wali kotanya saat ini Airin Rahmidiani dipastikan tidak bisa mencalonkan diri lagi karena sudah menjabat 2 periode. Yang menarik dari Pilkada Tangsel kali ini adalah perebutan kekuasaan oleh beberapa nama yang disebut-sebut terkait dengan dinasti politik. Wow, dinasti politik? Yap, mereka adalah Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah, keponakan Prabowo Subianto Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, dan Pilar Saga, yang merupakan anak Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah dan masih kerabat Ratu Atut. Masing-masing diusung partai besar seperti Demokrat, Gerindra, PDIP, dan Golkar untuk bertarung dalam pemilihan wali kota Tangsel. Pilkada Tangsel makin terasa spesial saat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto turun tangan untuk mengumumkan sendiri pasangan Muhammad dan Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo sebagai calon di Pilkada Tangsel 2020. Sebagai kota yang baru berusia 12 tahun, Tangerang Selatan telah menunjukkan diri dengan segala daya tariknya. Bahkan disebut-sebut nih, pilkada di kota penyangga Jakarta ini sering dijadikan acuan oleh partai politik untuk mengukur elektabilitas mereka dalam panggung politik yang lebih besar. Tangerang Selatan adalah kota otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Tahukah kamu kalau Tangerang Selatan awalnya bernama Cipasera? Cipasera merupakan kepanjangan dari nama 6 kecamatan, yaitu Ciputat, Cisauk, Pamulang, Pagedangan, Serpong, dan Pondok Aren. Di tahun 2000 hingga 2001, warga dari 6 kecamatan ini sepakat mendirikan presidium pembentukan kota Cipasera. Mereka menuntut pemerintah untuk memisahkan Cipasera dari Kabupaten Tangerang. Tuntutan ini bukan tanpa alasan. Warga pinggiran Kabupaten Tangerang saat itu merasa tidak diperhatikan karena jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Padahal kontribusi kawasan Cipasera saat itu juga cukup besar bagi pendapatan Kabupaten Tangerang. Menurut catatan Kompas, 30% pendapatan daerah Kabupaten Tangerang saat itu disumbangkan oleh kawasan Cipasera alias Tangerang Selatan. Selain itu, khusus kawasan Ciputat juga sangat dekat bahkan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, namun kondisi infrastrukturnya memprihatinkan. Setelah melalui pembahasan panjang, pada 27 Desember 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Tangerang Selatan dengan 7 kecamatan, yakni Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara, dan Setu, serta menetapkan Kecamatan Ciputat sebagai pusat pemerintahan. Kecamatan Pagedangan yang saat wacana pembentukan Cipasera diikutkan, ternyata tidak masuk dalam rencana kota otonom baru ini. Sementara wilayah Kecamatan Cisauk tidak semuanya masuk, hanya diambil 6 desa saja yang kemudian menjadi Kecamatan Setu. Akhirnya pada 29 Oktober 2008, Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardianto meresmikan Tangerang Selatan sebagai kota baru yang sekarang sudah benar-benar menjadi salah satu kota penyangga utama DKI Jakarta. Pertanyaannya, mengapa tidak menggunakan nama Cipasera seperti yang disuarakan warga? Simple, menurut Benyamin Daphni yang saat itu menjabat sebagai asisten 1 Pemkab Tangerang, penamaan itu dipilih agar nama Tangerang tidak hilang dalam kota otonom baru ini. Di tahun 2020 ini, ada 3 target pembangunan Pemkot Tangerang Selatan, yaitu infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Ini juga yang akan jadi pekerjaan rumah bagi wali kota dan wakilnya yang baru nanti. Dalam hal infrastruktur, yang masih jadi masalah adalah pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Cipecang. Over kapasitas, Pemkot pun harus putar otak mencari solusinya. Robohnya sheet pile TPA Cipecang senilai 24 miliar beberapa saat lalu ikut menambah peliknya persoalan. Belum lagi model pengelolaan sampah dengan cara penumpukan belumlah menjadi solusi. PR dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Tangsel dan beberapa rumah sakit tipe C. Sedangkan untuk pendidikan, target paling cepat adalah memperbaiki 208 gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Eksistensi Tangerang Selatan sebagai penopang ibu kota kian mencuat dengan rencana pembangunan klaster digital layaknya Silicon Valley di California, Amerika Serikat. Perusahaan teknologi Apple Inc. telah mendirikan Apple Developer Academy di sini,
Kalau sudah begini, langkah perusahaan teknologi di dunia pun semakin besar untuk berinvestasi di Indonesia. Pendapatan asli daerah atau PAD Tangsel di kuartal ketiga 2019 sempat tembus 1,4 triliun rupiah. PAD ini bersumber dari pajak daerah berupa pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PBB, dan BPHTB, belum termasuk pendapatan dari wajib pajak baru. Ini jadi kunci suksesnya Pemkot Tangsel menyumbangkan pemasukan untuk negara. Dengan deretan fakta tadi, wajar saja kalau Tangerang Selatan menjadi satu dari beberapa kota yang layak diperebutkan saat pilkada. Hasil dari pilkada ini akan mempengaruhi peta politik ke depannya.